Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wildan Jamjani. NPM saya 202043570005. Di sini saya akan mendemokan sistem informasi tabungan siswa pada SMP Taruna Terpadu 1 berbasis Android dan web. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Nah, database sistem tabungan siswa ini terdiri dari 13 tabel, yang terdiri dari blok, jurusan, kelas, pengaturan, registrasi, riwayat login, siswa, transaksi, tabungan masuk, tabungan keluar, tabungan transfer, user, dan web address. Nah, ini dia adalah database yang digunakan di dalam sistem aplikasi saya. Selanjutnya di sini halaman landing page dari tabungan siswa. Nah, di dalam landing page ini terdapat slide gambar yang berisi banner tentang tabungan siswa. Dan di bawahnya di sini ada 3 berita utama yang ada di tabungan siswa. Kemudian yang ke bawah adalah sekilas tentang tabungan siswa. Nah, berikutnya di sini ada berita. Nah, di dalam berita ini berisi tentang berita yang sudah dibuat oleh admin dan tampil di dalam landing page untuk bisa dibaca oleh siswa. Nah, untuk membaca berita kita tinggal hanya mengklik tulisan baca berita. Nah, kita akan masuk ke berita tersebut. Nah, selanjutnya ada profil. Selanjutnya adalah profil. Profil ini berisi profil dari tabungan siswa, seperti latar belakangnya tabungan siswa ini dibuat. Dan info ini berisi tentang lokasi sekolah SMP Taruna Terpadu 1. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian admin. Sini kita akan login dengan tambahan login adminfo. Nah, di sini kita menggunakan username admin dan password admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Nah, di sini berisi grafik transaksi per 7 hari ini, total siswa yang mendaftar. Siswa mendaftar ini siswa yang sedang mendaftar tapi belum selesai melakukan proses pendaftaran. Dan total siswa ini adalah siswa yang sudah terdaftar resmi di tabungan siswa. Ada total kelas dan total transaksi yang pernah terjadi di tabungan siswa. Di sini juga ada statistik dari transaksi tabungan masuk, tabungan keluar, dan tabungan transfer tabungan. Ada hari, minggu, dan bulan. Pertama kita masuk ke menu tabungan masuk. Nah, di dalam tabungan masuk ini berisi tentang riwayat transaksi tabungan masuk yang dibuat oleh admin dan petugas, di mana nanti siswa akan datang ke ruang tabungan siswa dan akan diinput oleh petugas agar transaksinya masuk ke dalam sistem. Nah, untuk menambahnya kita tinggal klik tambah. Nah, di sini kita pilih tanggal hari ini dan kita ketik nama siswa yang ingin nabung. Contoh, kita mengetik nama siswa dengan nama Dandi. Itu. Misalnya Dandi Wildan. Nah, di sini dia kelas 7C dan tabungan yang tersedianya adalah 54.000. Di sini kita masukkan dia menabung berapa, misalnya 15.000. Nah, di sini akan muncul total saldo akhirnya dari saldo tabungan ditambah jumlah tabungan dan saldo akhir. Kita klik simpan. Nah, sukses disimpan. Nah, di sini akan muncul transaksinya dan di Wildan 15.000. Nah, untuk melihat data transaksi kita klik tombol yang warna biru. Nah, dan untuk mencetak kwitansi kita klik yang warna hijau. Nah, di sini akan muncul kwitansinya. Kita tinggal bisa mencetaknya. Nah, seperti ini. Kita kumpulkan printer dan mencetak. Kwitansi ini dicetak oleh petugas setelah transaksi dibuat oleh petugas. Nah, dia tombol hapus. Nah, kita menghapus ini, saldo yang tadinya dan di Wildan berjumlah 69.000 akan berkurang 15.000 dan kembali ke saldo awalnya. Itu kita hapus. Nah, kalau kita tes misalnya dan di Wildan,
Nah, saldonya berkurang. Jadi saldo awal tadi 54.000 begitu. Nah, pertama di sini ada cetak harian, di mana ini adalah mencetak tabungan masuk hari ini. Ada cetak semua, yang ini mencetak tabungan masuk semua dari awal tabungan ini dibuat sampai terakhir hari ini. Dan ada tanggal, di tanggal ini tabungan dicetak sesuai tanggalnya yang diinginkan oleh petugas. Nah, pertama cetak hari ini. Nah, sini akan muncul modal yang ketik cetak laporan. Kita cetak laporan. Nah, di sini akan muncul laporan hari ini. Nah, seperti ini. Ya, ada nama petugasnya dan kepala sekolahnya siapa. Di sini yang hari ini menabung saja siapa. Melakukan transaksi tabungan masuk. Kemudian di sini ada cetak semua. Nah, kita klik cetak laporan. Nah, ini laporan transaksi masuk semua. Ini berisi transaksi dari awal tabungan ini dibuat sampai hari ini. Masih ada tanggal 1 sampai tanggal 31, berarti tabungan ini baru dibuat selama 1 bulan. Nah, kemudian laporan per tanggal ini kita milih tanggal yang akan dicetak. Misalnya saya mencetak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 saja. Kita klik cetak, nah akan muncul laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, di sini hanya ada tanggal 1 saja melakukan transaksi. Begitu. Selanjutnya kita melakukan penarikan tabungan. Nah, di sini adalah riwayat transaksi penarikan tabungan yang telah dibuat oleh admin, di mana nanti siswa itu datang ke ruang tabungan untuk melakukan penarikan tabungan dengan mendatangi petugas yang berjaga. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, kita pilih tanggal, kita klik namanya, misalnya Dandi lagi. Nah, di sini K7C saldonya 54.000. Kita melakukan penarikan sebesar 40.000. Nah, sudah akhirnya akan 14.000 nanti. Nah, keterangannya untuk misalnya untuk kantin. Keterangan ke kantin misalnya. Kita simpan transaksi. Nah, transaksi sukses. Nah, dan di Wildan sudah melakukan penarikan tabungan hari ini tanggal 31. Nah, untuk mengecek detailnya, detail yang biru, nah akan muncul detailnya. Kita yang kwitansinya kita klik yang hijau. Nah, tinggal kita cetak klik saja yang biru lagi. Nah, di sini juga ada tombol hapus. Kita klik. Nah, kita bisa menghapusnya. Bila menghapusnya saldonya akan kembali lagi ke 54.000. Nah, kalau kita tes saldonya, nah saldonya akan kembali ke 54.000 lagi. Nah, lalu sini ada cetak hari ini, cetak semua, dan cetak per tanggal. Hampir sama dengan tabungan siswa, cuman ini di sini juga ada cetak harian, cetak setoran, dan cetak tanggal. Hampir sama dengan tabungan masuk. Di sini adalah transaksi penarikan tabungannya. Kita hari ini. Nah, akan muncul nama siswa yang melakukan penarikan tabungan hari ini. Jika kita cetak semua, akan muncul daftar nama siswa yang melakukan cetak tabungan dari awal tabungan ini dibuat sampai hari ini. Di sini ada cetak per tanggal. Nah, di sini kita memilih tanggal. Misal saya memilih tanggal 12 sampai tanggal 20. Kita cetak, nah akan muncul transaksinya dari tanggal 12 sampai tanggal 20. Nah, selanjutnya ke siswa. Berikutnya adalah siswa. Di sini berisi daftar siswa yang sudah terregistrasi sebagai anggota tabungan siswa. Nah, di sini ada daftar namanya. Di sini kita ingin nambah siswa, kita klik tambah siswa. Nah, kita ingin menambah, misalnya menambah namanya misalnya Cristiano Ronaldo, jenis kelamin laki-laki. Kita tinggal isi saja ini, formulir ini. Misalnya lahirnya tahun 2000. Alamatnya misalnya Jalan Raya Imo, buat WhatsApp-nya. Alamat emailnya kita isi, ada pengenalan kartu pelajar,
isi juga. Misalnya sekolah standar nasional kelas 7C, nama ayah misalnya Ubin, nama ibu Siti, dan nama HP orang tua. Nah, setelah ini kita klik simpan. Nah, maka nama channel akan masuk ke dalam tabungan siswa. Nah, berikutnya di sini ada tombol tombol gembok yang berisi detail akun. Nah, di sini akan berisi ada username dan password siswa. Di sini juga biru adalah detail siswa. Kita klik detail siswa, mengambil data siswanya. Kita juga bisa mengubahnya, tinggal ketik edit siswa. Kita mengubah, misalnya namanya kita tambah Cristiano Ronaldo Junior misalnya. Kita klik simpan saja. Nah, maka otomatis akan tersimpan. Nah, ini juga ada cetak buku tabungan. Nah, contohnya kita ke Dandi Wildan yang udah ada transaksinya, kita cetak buku tabungan dia. Nah, di sini muncul riwayat transaksi dia, ada tabungan masuk, transfer keluar, tabungan keluar, juga ada transfer masuk, tapi Dandi Wildan tidak melakukan transfer masuk. Ini data transaksinya kita bisa cek. Nah, kemudian sini ada nama, ID tabungannya berapa, jenis kelamin, komponen atau NIS, kelas, dan total saldonya. Di sini bisa mencetak tabungan. Nah, kita cetak tabungan, nah akan mencetak tabungan buat tabungan dan yang dipunyai dan di Wildan. Nah, kita juga bisa mencetak per tanggal. Kita pilih tanggal 27 sedang sampai dengan tanggal 31. Nah, akan muncul transaksi dari Wildan dari tanggal 27 sampai tanggal 31 laporannya. Kita kembali, di sini ada download data siswa. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mendownload semua, mengeprint semua data siswa. Nah, kita print semua data siswa, kita bisa memprintnya gitu. Di sini selanjutnya ada tombol, ada menu. Selanjutnya ada menu cetak saldo siswa. Kita klik. Nah, di sini adalah menu untuk mengecek saldo siswa. Kita hanya memasukkan namanya saja, misalnya tadi Jeris Ronaldo, misalnya Ronaldo baru, Ronaldo Junior misalnya. Nah, ini ada muncul ID-nya, kelasnya, saldo tabungannya, transaksinya kapan. Kalau misal kita cek yang udah pernah transaksi, misalnya dan di Wildan, dia akan muncul transaksinya tanggal berapa, 31 Juli 2023, dan saldonya 4.000. Nah, harga ada siswa registrasi. Nah, siswa registrasi data siswa yang sedang melakukan registrasi tapi belum menyelesaikan proses pendaftarannya. Nah, di sini juga ada tombol detail siswa tersebut dan bisa dihapus juga bila kita ingin menghapusnya. Di sini juga ada download data registrasi. Nah, kita bisa menyetaknya. Berikutnya adalah menu rekap transaksi. Nah, di dalam menu ini berisi transaksi tabungan siswa. Nah, seperti transaksi transfer masuk, transfer keluar, tabungan masuk, tabungan keluar. Nah, di sini riwayatnya akan masuk ke sini juga. Nah, di sini juga ada tombol cetak hari ini, cetak semua, dan cetak per tanggal. Kita cetak hari ini, cetak laporan, dan kita akan muncul laporan tabungan siswa hari ini. Siapa saja yang sudah menabung atau siapa saja yang sudah melakukan proses transaksi tabungan. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencetak semua. Nah, ini semua dari tabungan ini dibuat sampai hari ini. Nah, kita bisa mencetak semua transaksinya. Kita juga bisa mencetak per tanggal. Kita tinggal pilih tanggalnya. Kita pilih tanggal 1 sampai tanggal 4 misalnya. Kita cetak dan akan muncul transaksi tanggal 1 sampai tanggal 4. Gitu. Kemudian di sini ada rekap transfer. Di sini berisi rekap transaksi transfer yang sudah dilakukan oleh siswa. Itu atas siswa ya. Misalnya dan di Pramuda Nurtanto melakukan transfer ke Dandi Wildan. Nah, akan masuk ke dalam sini riwayatnya. Di sini juga ada detail dan ada cek kwitansinya. Bisa cetak juga petugas bila siswa itu ingin dicetak di petugas bisa. Juga akan tombol hapus untuk membatalkan transaksi dan saldonya akan dikembalikan kepada siswa masing-masing. Dan transfer tabungan ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Android. Tidak bisa melakukan aplikasi website. Nah, di sini ada laporan hari ini semua dan per tanggal. Nah, hari ini kita akan cek
Nah, yang melakukan transfer ini siapa? Dan kepada Elvio begitu. Kemudian di sini ada cetak semua. Ada cetak laporan semua. Nah, di sini muncul semua transaksi dari hari awal sampai dengan hari ini. Begitu. Kemudian bisa cetak per tanggal juga yang kita pilih. Misal tanggal 27 sampai tanggal 31. Kita bisa ngecek transaksi dari tanggal 27 sampai tanggal 31 saja. Bisa mencetaknya. Selanjutnya ada blog. Nah, di sini adalah berita yang dibuat oleh admin dan akan muncul di landing page seperti yang tadi kita lihat. Ini kita bisa tambah tulisan, misalnya beritanya upacara kenaikan bendera merah putih berisi acara hari ini, tanggal ini, kategori berita misalnya. Kita masuk gambarnya, kita pilih gambarnya misalnya. Nah, kita pilih gambarnya, misalnya gambarnya ini. Kita klik simpan. Nah, sudah masuk, beritanya sudah masuk di sini. Nah, kita kalau kita cek ke landing page, beritanya akan muncul di paling pertama karena beritanya baru dibuat. Begitu. Nah, selanjutnya adalah menu pengaturan sekolah. Nah, pengaturan sekolah ini berisi jurusan dan kelas. Nah, di sini ada daftar jurusan, di sini dan di sini ada daftar kelas. Nah, untuk menambah jurusan kita klik tambah. Nah, masukkan namanya, misalnya jurusannya misalnya SMP unggulan, ikatan SMPU. Nah, unitnya misalnya SMP. Kita tambah jurusannya. Akan muncul SMP unggulan. Nah, di sini kita ada detail untuk masuk ke detail jurusan tersebut. Nah, contoh misalnya saya masuk ke detail jurusan Sekolah Standar Nasional. Nah, di sini akan berisi ada jurusan dari di sini akan berisi daftar kelas dari jurusan Sekolah Standar Nasional. Nah, di sini ada nama kelasnya dan di sini ada saldo kelasnya. Kita bisa menurutnya klik download. Nah, kita bisa memprintnya laporan saldo tabungan berdasarkan jurusan. Nah, sini ada kelasnya juga. Misalkan kelas yang ada di dalam jurusan itu. Kita mau klik isinya. Nah, bisa diklik. Di sini akan berisi daftar siswanya. Kita bisa print laporan berdasarkan kelas yang berisi daftar siswanya gitu. Selanjutnya, kita bisa mencetak daftar jurusan yang ada. Nah, di sini ada yang kita download. Di sini ada total saldonya berdasarkan jurusan yang kita download. Gitu. Selanjutnya di sini ada daftar kelas. Kita bisa mendaftarkan kelas, kita klik tambah, pilih misalnya SMP itu kelas 7, jurusannya misalnya SMP unggulan A. Kita klik tambah, nah akan berhasil masuk. Nah, kita juga bisa mengklik detailnya, akan berisi daftar siswa yang ada di kelas 7A. Misalnya daftar siswa di 79L. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa mendownloadnya juga, mencetaknya. Nah, kita bisa mencetaknya juga. Kemudian di sini ada download. Nah, download semua kelas. Nah, semua kelas di-download nih. Semua kelas yang ada di tabungan siswa. Dan begitu dengan saldo-saldonya juga. Kemudian pengaturan sekolah. Nah, di sini adalah menu untuk mengatur sekolah. Seperti nama sekolah, singkatan sekolah, alamat sekolah, email, nomor telepon, tanggung jawabnya siapa, dan cari logo sekolah. Di sini bisa melakukannya. Gitu, misalnya alamat sekolahnya ditambahin Kabupaten Bogor, misalnya tambahin Kabupaten Bogor. Kita klik simpan dan akan tersimpan Kabupaten Bogor. Kemudian ada WhatsApp list. Di sini adalah untuk mengisi APK dari WhatsApp list yang terkoneksi dengan tabungan siswa, di mana nanti ketika petugas melakukan transaksi tabungan masuk ataupun penarikan tabungan, notifnya akan masuk ke WhatsApp list siswa. Begitupun dengan siswa bila melakukan registrasi, notifnya akan masuk ke WhatsApp-nya, dan juga melakukan transfer dan antar siswa juga akan notifnya masuk ke siswa tersebut. Begitu, seperti link WA-nya, link WhatsApp list-nya apa,
FIQ WhatsApp-nya berapa dan nomor sampel dari WhatsApp-nya itu berapa. Nah, kemudian di sini ada history login, berisi history dari apa saja yang login di tabungan sekolah ini. Kemudian di sini ada menu history transaksi, berisi siapa saja yang sudah melakukan transaksi tabungan masuk dan tabungan keluar. Gitu. Bisa siapa saja nih tugasnya gitu. Kemudian di sini ada petugas. Nah, daftar petugas ini berisi daftar petugas yang bisa melakukan transaksi tabungan siswa atau bisa melayani siswa di ruang tabungan siswa. Nah, kita bisa menambah petugasnya, klik tambah petugas, misalnya petugasnya Cristiano Ronaldo, username-nya Ronald, passwordnya 12345. Misal hak aksesnya siapa? Petugas. Nah, klik simpan, nah akan muncul nama petugasnya. Kita juga bisa menghapusnya bila ingin menghapus petugas tersebut. Nah, saya ada download daftar petugas. Nah, kita klik, ini akan ada nama petugas, username-nya apa, username tersebut sudah melakukan transaksi sebanyak berapa kali, dan terakhir yang saya lakukan tanggal berapa. Nah, akan muncul juga di sini. Nah, selanjutnya adalah profil. Nah, ini profil dari admin. Nah, kita bisa mengganti nama admin, username, password, dan juga foto admin juga. Selanjutnya kita akan masuk ke menu petugas. Nah, menu petugas ini berisi proses transaksi yang akan petugas itu lakukan di ruang tabungan siswa. Dan isinya hampir sama dengan admin, hanya berbeda satu menu. Di sini ada menu transaksi dan ada menu yang dikurangi dari admin. Sisanya hampir sama semua dan tidak ada tombol hapus untuk petugas karena menghapus itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Di sini ada transaksi, menu transaksi, dan ini adalah transaksi cepat yang bisa dilakukan oleh petugas. Misalnya saya melakukan transaksi kepada Dandi Pramudia Pranto, bukan tabungan masuk sebesar 40.000. Nah, klik simpan. Nah, transaksi sudah tersimpan. Nah, atas nama Dandi Pramudia Pranto dan saldo sudah bertambah. Di sini kita bisa mengecek notif WhatsApp yang masuk. Nah, di sini muncul notif WhatsApp-nya. Nah, ini yang untuk atas ini akan masuk kepada siswa dan yang bawahnya kepada orang tuanya. Karena nomornya saya satukan, jadi notifnya masuk ke satu nomor saja. Begitu. Selanjutnya, kita melakukan penarikan. Misalnya, kita melakukan penarikan kepada Dandi Wildan. Nama penarikan kita menarik dengan angka 5.000 misalnya, untuk keperluannya tidak ada, misalnya ingin dikosongkan dulu. Klik simpan. Nah, transaksi sudah sukses. Nah, kita lihat notifnya kembali akan muncul. Nah, ini ada notif hasil penarikan. Nah, isinya akan beda dengan yang masuk tadi. Dan kode tasnya juga akan berubah. Nah, itu. Kemudian di sini ada tabungan masuk, isinya sama semua. Ada penarikan tabungan juga sama. Yang dihapus adalah tombol hapus, ini dihilangkan dari petugas. Ada siswa, bisa menambahkan siswa dan download data siswa, mengecek tabungan siswa, melihat akun siswa. Ada cek saldo untuk mengecek saldo siswa. Lakukan backup transaksi semua. Lakukan backup transaksi transfer. Pengaturan mengatur jurusan dan kelas. Ini ada profil dari petugasnya. Gitu. Petugas bisa mengganti nama dan passwordnya saja. Untuk username ini tidak bisa diubah sama sekali. Dan bisa mengubah fotonya juga bila petugas mau mengubah fotonya. Nah, sekarang kita akan membuat akun siswa. Nah, kita kembali lagi ke landing page. Nah, ini kita klik login atau daftar. Nah, kita klik daftar di sini.
kita mendaftar, misalnya namanya yang mendaftar Wildan, gitu. Emailnya misalnya dan di Wildan 1@gmail.com. Nomor WhatsAppnya kita menggunakan nomor WhatsApp saya sendiri, nama ibunya misalnya, NIS-nya misalnya 2023 1100. Nah, kita klik daftar. Nah, akun berhasil dibuat. Nah, di sini akan disuruh masukkan OTP verifikasi. Bila kita masukkan OTP-nya asal, maka akan mentah lagi, tidak boleh. Karena OTP ini masuk ke dalam WhatsApp. Nah, kita cek ke WhatsApp-nya. Nah, ini OTP-nya akan muncul, yaitu 4437. Nah, kita masukkan kode ini ke dalam sistem 4437. Nah, kita konfirmasi. Nah, sukses dia. Kita masuk ke halaman lengkapi pendaftaran. Nah, kita harus melengkapinya. Masukkan nama, tempat lahir, tanggal lahir misalnya, alamatnya, tanda pengennya, kartu pelajar, nomor HP orang tuanya misalnya kita samakan ya dengan nomor HP saya. Terus jurusan. Nah, ini kita klik selesai. Nah, ini kita tinggal login. Nah, dicek di sini belum ada loginnya, username dan passwordnya. Kita cek di WhatsApp. Nah, ternyata username dan passwordnya sudah muncul nih di WhatsApp nih. Nah, bisa terlihat di sini, yaitu username itu adalah user 07 31 1187 dan password 1 sampai 6. Nah, kita bisa login dengan akun ini. Nah, kita checklist dan login. Nah, di sini ini adalah tampilan siswa yang menggunakan website. Nah, di sini ada slide berita. Di sini ada total saldo, total transaksi masuk, total transaksi keluar atau penarikan tabungan, total transfer tabungan. Di sini ada grafik transaksi yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Di sini ada masih harian, minggu, bulan ini gitu. Ini ada tabungan siswa. Menu tabungan siswa berisi transaksi tabungan siswa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Karena masih baru dibuat tadi, bahkan masih kosong isinya. Ini juga ada profil untuk mengganti biodata siswa tersebut. Misalnya namanya Wildan. Nah, ini ada profil, ada opsinya untuk melihat detail profil dari siswa itu sendiri. Nah, di sini siswa bisa mengedit profil, hanya mengedit beberapa saja seperti alamat yang bisa diedit begitu. Ini ada akun siswa. Di sini siswa hanya bisa mengganti passwordnya saja. Nah, untuk siswa seperti ini di tampilan untuk siswa seperti ini di tampilan websitenya. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan Androidnya. Di sini kita akan masuk tampilan Androidnya dengan menggunakan emulator dari Android Studio. Nah, di sini saya akan menjalankan codingan dari Dart-nya atau Flutter-nya yang menggunakan bahasa Dart. Nah, kita jalankan, kita running. Nah, kita running, kita menunggu. Ini di double console akan melakukan proses. Yang muncul adalah halaman introduce atau halaman pembuka yang berisi tentang informasi singkat dan menggunakan tabungan siswa begitu. Ini bisa di next atau di skip. Nah, terus selesai. Ini akan tampil sekali ketika kita belum login. Kalau kita sudah login, tampilan ini akan hilang. Nah, di sini kita login. Nah, tadi akunnya kita lihat akunnya berapa. Coba sekarang kita lihat akunnya tadi, akun siswanya berapa? User 0718 1184. Nah, kita input user 0718 1184. Nah, untuk passwordnya 123456. Nah, kita klik login. Nah, login berhasil. Nah, di sini
tampilan untuk aplikasi Android siswa. Nah, di sini berisi saldonya ada berapa yang menggunakan invisible dan visible. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, begitu. Di sini ada transaksi hari ini, dia melakukan transaksi berapa transaksi hari ini. Nah, ini tabungan maksudnya sudah berapa, penarikannya, dan ini transaksi transfernya, begitu. Di sini ada rekapan transaksi per hari, minggu, dan bulan ini. Di sini ada 5 transaksi terakhir. Karena siswa itu melakukan transaksi, jadi dia akan loading terus, gitu. Atau kita menggunakan akun yang sudah memiliki transaksi. Coba kita ke profil, kita logout dulu. Di sini kita akan memasukkan akun siswa yang sudah memiliki saldo atau transaksi yang sudah terjadi di tabungan siswa ini. Akunnya yaitu misalnya user 0706 1911 dengan password 123456. Kita login. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Karena ini siswa sudah memiliki saldo, maka di sini akan terlihat transaksinya, 5 transaksi akhirnya apa aja, terus transaksi hariannya apa, mingguannya apa, bulannya apa. Di sini juga akan muncul total saldo dia. Nah, di sini ada transaksi hari ini. Hari ini ada transaksi yang dilakukan oleh siswa hari ini. Begitu. Hari ini sudah melakukan berapa kali transaksi, misalnya sudah melakukan tabungan, penarikan tabungan, melakukan menabung, dan melakukan transfer tabungan. Ini juga ada semua transaksi masuk atau tabungan dia melakukan tabungan ke petugas. Di sini juga penarikan uang yang si siswa lakukan. Di sini juga riwayat transfer tabungan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, sini ada history ini ada history semua transaksi yang sudah dibuat. Kita bisa melihat isinya apa saja. Misalnya kita melihat di tabungan keluar, berisi, nah ini berisi slip atau kwitansi tabungan keluar, buktinya itu sudah melakukan penarikan tabungan. Kita bisa membagikan ini ke WhatsApp, Google Drive, atau ke pesan, ke Bluetooth juga bisa. Kita juga bisa menyimpannya ke galeri. Nah, tinggal kita allow saja. Nah, maksudnya itu simpan ke galeri. Nah, di sini juga ada tabungan masuk, begini tampilannya, gitu. Nah, di sini juga ada yang transfer. Nah, kita klik di begini isinya, itu yang transfer. Pengirim siapa, penerima siapa, keterangan abang, nominalnya berapa. Di sini ada QR sebagai tanda buktinya. Di sini ada profil. Profil ini berisi data siswa. Nah, di sini kita bisa mengubah foto, mengupdate biodata, kartu virtual, akun tabungan untuk mengganti password, biodata, lihat data dirinya, ada history transfer dan history transaksi. Nah, di sini yang tengah ini adalah untuk melakukan proses transfer. Transfer ini hanya bisa dilakukan di aplikasi Android ini. Bila kita klik transfernya, nah karena belum diisi, harus diisi dulu. Misalnya saya mengisi ke nomor tujuan, ya nomor tujuannya saya buat salah dulu aja, misalnya ya di sini saya masuk nominalnya 10.000. Nah, keterangannya oke, dan passwordnya saya isi dengan benar. Kita klik transfer. Nah, ternyata tadi ID tadi nyata udah ada pemiliknya, jadi transfer langsung sukses. Nah, ini dia. Ternyata pengennya Rizkulo Alia. Di sini juga akan melakukan notif transfer. Nah,
Nah, kalau kita buka notifnya, isinya seperti ini. Hai sobat tabungan, Anda telah melakukan transfer senilai 10.000 kepada ID tersebut. Dan nomor transaksi ini, itu. Ya, coba kita sekarang kita lakukan dengan melakukan kesalahan password. Misalnya, kita masukkan ID yang benar. Nominalnya berapa? 1.000. Keterangannya oke, passwordnya kita buat salah. Nah, kita klik transfer, tidak bisa karena password salah. Nah, kalau password benar tapi ID-nya salah, misalnya ID-nya salah, misalnya. Nah, kita klik transfer, ID tidak ditemukan. Atau misalkan lagi ya, di sini saldonya tidak cukup. Nah, kita lakukan transfer, maka notif saldo tidak cukup, maka tidak bisa lakukan transfer. Jadi di sini harus ID-nya harus betul, nominal harus jangan kurang dari saldo yang kita miliki, dan passwordnya juga harus benar, baru bisa melakukan transfer saldo. Di sini juga ada tombol barcode untuk menunjukkan barcode tabungan siswa. Nah, mungkin itu saja presentasi demo aplikasi sistem informasi tabungan siswa pada SMP Tono Terpadu 1 pada SMP Taruna Terpadu berbasis Android dan website yang saya buat sendiri. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.